Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Aini Rahmawati bersama dengan rekan saya, Bunda Mulyaningsih. Di sini kami akan sedikit berbagi mengenai materi integral tentu bilangan kompleks dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah analisis kompleks yang diampu oleh Bu Ismaini Sitompul, MPD. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan, Ft adalah fungsi kompleks dari variabel real T. Ditulis, Ft sama dengan Ut ditambah I Vt. Dengan Ut dan Vt adalah fungsi real. Dan jika Ut dan Vt kontinu pada interval tertutup, T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Maka interval A sampai B fungsi Ft dt sama dengan interval A sampai B fungsi Ut dt ditambah I interval A sampai B fungsi Vt dt. Selanjutnya ada sifat-sifat integral bilangan kompleks yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada re. Re ini merupakan bilangan real. Jadi pada sifat pertama ini, integral yang hanya untuk bilangan real aja. Selanjutnya sifat kedua itu ada im. Im ini adalah bilangan imajiner. Jadi hanya untuk integral pada bilangan imajinernya aja. Nah, kalau sifat ke-1 dan sifat kedua ini digabungin, real sama imajiner, sehingga menjadi integral bilangan kompleks. Sifat yang ketiga ada integral A sampai B, K. Fungsi Ft dt sama dengan K integral A sampai B fungsi Ft dt. Untuk lebih jelasnya nanti lihat contoh soal setelah ini ya. Lanjut ke sifat keempat. Integral A sampai B fungsi Ft dt sama dengan negatif integral B sampai A fungsi Ft dt. Untuk contoh soalnya tonton sampai habis ya. Sifat yang terakhir ada mutlak integral dari A sampai B fungsi Ft dt sama dengan integral A sampai B mutlak fungsi Ft dt. Kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui fungsi fx sama dengan buka kurung 1 ditambah i2x tutup kurung lalu dikuadratkan, maka tentukan re di mana re ini merupakan bilangan real dari integral 0 sampai 1 fungsi fx dx. Dan im, di mana im ini merupakan bilangan imajiner integral 0 sampai 1 fungsi fx dan dx. Sebelum kita lanjut, kalau teman-teman masih ingat, tadi itu ada sifat nomor 1 dan 2 yang menanyakan integral bilangan real dan integral bilangan imajiner dari fungsi fx. Tetapi, ketika kita perhatikan fungsi fx ini masih dalam bentuk kuadrat, yang tandanya kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Mari kita sederhanakan. Fx sama dengan buka kurung 1 ditambah i2x tutup kurung, kemudian dikuadratkan atau dipangkatkan 2, sama dengan satunya kita kuadratkan menjadi 1 kuadrat, ditambah si pangkatnya ini kita kalikan dengan yang berada di dalam kurung, yakni 2 dikali 1 dikali i2x, sehingga i4x. Kemudian ditambah i2x kuadrat. I kuadrat itu adalah min 1, kemudian 2x itu dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Kemudian kita uraikan lagi. 1 kuadrat kan 1, kemudian 4x tetap ya. Kemudian min 1 dikali 4x kuadrat berubah menjadi min 4x kuadrat. Nah, terus bilangan imajiner dan bilangan realnya kita dekatkan. 1 dan min 4x kuadrat merupakan bilangan real. Kenapa? Karena kedua bilangan ini nggak ada huruf i-nya, tandanya kayak gitu. Dan i4x merupakan bilangan imajiner. Kenapa? Karena dia ada huruf i-nya. Sehingga fungsi fx itu sama dengan 1 min 4x kuadrat ditambah i4x. Setelah kita mengetahui fungsi fx yang telah diuraikan tadi,
kita lanjut ke tahap mencari integralnya. Yang pertama, kita cari yang bilangan re dulu atau bilangan realnya dulu. Re integral 0 sampai 1 fungsi fx dx. Integral 0 sampai 1, lalu fx-nya ini kita ganti menjadi fungsi yang sebelumnya kita cari. Tapi bilangannya adalah bilangan realnya aja, yakni 1 min 4x kuadrat. Kemudian, fungsi fx-nya tersebut kita integralkan. Untuk mencari integralnya, sama seperti yang teman-teman telah ketahui sebelumnya. Jika awalnya dia nggak punya x, maka kita tambahkan menjadi ada x. Lalu jika dia sudah ada x, maka pangkatnya kita tambahkan 1. Kemudian jangan lupa pangkatnya juga kita pindahin ke bawah atau ke penyebutnya. Nah, sehingga pada integral bilangan real ini adalah x min 4/3 x pangkat 3. Di mana memiliki batas bawah 0 dan batas atasnya adalah 1. Kemudian kita mensubstitusikan batas atasnya terlebih dahulu, yakni 1, ke dalam x di fungsi fx-nya ini. Sehingga 1 dikurang 4/3 dikali 1. X-nya udah ganti ya sama kita tadi, diganti jadi 1. Kemudian dikurang ini dari sananya kan. Lalu dikurang, kita substitusikan kembali batas bawah. Batas bawahnya ini 0. Nah, si 0 ini kita substitusikan ke dalam fx-nya. Karena 0, kemudian fx-nya ini keduanya sama-sama ada x-nya, pasti hasilnya adalah 0 juga. Sehingga menghasilkan 1 min 4/3 dikali 1 min 0. Kemudian kita samakan penyebutnya ya, menjadi 3/3 dikurang 4/3. Sama dengan negatif 1/3. Baik, kita lanjut ke integral yang bilangan imajinernya. Dengan fungsi fx-nya kita ganti menjadi 4x. Ingat, tadi dalam fungsi yang telah kita uraikan itu imajinernya adalah i4x. Tetapi ketika kita ingin mengintegralkan, ini nggak perlu kita bawa. Kita bawanya 4x-nya aja. Nah, jadi integral 0 sampai 1, 4x dx. 4x ini kita integralkan. Ingat ya tadi, kalau mengintegralkan itu, pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian si pangkat yang telah ditambahkan 1 itu kita taruh ke bawah atau kita taruh ke penyebutnya. Jadi 4x kuadrat per 2. 4x kuadrat per 2 itu sama dengan 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat ini memiliki batas bawah 0 dan memiliki batas atas 1. Kemudian kita mensubstitusikan batas bawah dan batas atasnya. Dimulai dari batas atas terlebih dahulu, yakni 1 kita substitusikan ke dalam 2x kuadrat sehingga menghasilkan 2. Kemudian kita substitusikan juga si batas bawahnya, yakni 0. Ketika 0 kita substitusikan ke dalam 2x kuadrat, itu tentu akan menghasilkan 0. Sehingga 2 dikurang 0 itu sama dengan 2. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa dengan fungsi fx yang telah diketahui, integral bilangan realnya dari 0 sampai 1 adalah min 1/3 dan integral imajinernya dari 0 sampai 1 adalah 2. Contoh kedua, diketahui fungsi ft sama dengan 15 ditambah 5 it. Maka tentukan integral 0 sampai 2 fungsi ft. Sebelum kita lanjut mengintegralkan, perhatikanlah fungsi ft-nya. Fungsi ft ini tidak perlu kita uraikan atau jabarkan seperti contoh sebelumnya. Tetapi, fungsi ft ini bisa kita sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan atau merealisasikan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yakni integral a sampai b k fungsi ft dt sama dengan k integral a sampai b fungsi ft dt, di mana k ini merupakan konstanta. Nah, kalau fungsi ft di soal ini kita mau ubah ke bentuk sifat yang ketiga, itu dengan bantuan faktor akan menjadi 5 buka kurung 3 ditambah t tutup kurung. Meskipun bentuknya ini sedikit berbeda ya teman-teman dengan fungsi ft sebelumnya, tetapi ketika kita uraikan tetap sama kok. Nah,
karena di sini udah ada konstantanya juga ya, si 5. Si 5 ini kita bisa pindahkan di luar integral. Kenapa sih kita menggunakan sifat yang ketiga ini? Alasannya adalah karena untuk memperkecil perhitungan pada saat mensubstitusikan nanti batas atas dan batas bawahnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. 5 udah nih, kita nggak usah pikirin dulu. Kita integralkannya yang 3 ditambah T. Jadi ketika kita mengintegralkan menjadi adalah 3-nya ada T-nya ya, jadi 3T, kemudian si T, kita tambahin pangkatnya menjadi 1 lagi, udah ada 1, jadi pangkatnya jadi 2, atau T kuadrat per, pangkatnya kita ikutin ke bawah juga, jadi per 2, sehingga integralnya adalah 3T ditambah T kuadrat per 2, di mana memiliki batas bawah 0 dan memiliki batas atas 2. Lalu kita substitusikan batas atasnya terlebih dahulu ke dalam fungsi ft-nya yang ada t-nya. Nah, t-nya kita gantikan tuh ya menjadi 2, sehingga 3 dikali 2 ditambah 2 kuadrat per 2. Kemudian kita substitusikan juga batas bawahnya, yakni 0. Nah, karena 0, lagi-lagi hasilnya akan 0. Sehingga 3 dikali 2 itu 6, ditambah 2 kuadrat itu 4 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 6 ditambah 2, 8. Lalu baru deh tuh, kalau kita ketemu tuh 8, kita kalikan dengan konstanta yang berawalnya ada di luar integral. 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, tapi kalau teman-teman mau buktikan, nggak mau pakai cara sifat ketiga ini, mau langsung aja mengintegralkan, itu juga tentu bisa teman-teman. Silahkan coba masing-masing ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga ini sebenarnya hanya sekedar untuk membuktikan sifat keempat. Benar nggak sih kalau integral A sampai B fungsi ft dt itu akan sama hasilnya dengan negatif integral B sampai A fungsi ft dt? Benar nggak ya? Coba kita kerjain ya soalnya. Tentukan integral 1 sampai 2 fungsi ft jika ft-nya sama dengan 4 ditambah it. Nah, pertama-tama yang di sebelah kiri ini kita kerjakan integral yang biasa dulu, yakni integral A sampai B fungsi ft dt. Integral 1 sampai 2 fungsi ft-nya kita ganti jadi 4 ditambah t dt. Nah, 4 ditambah t-nya ini kita integralkan sehingga menghasilkan 4t ditambah t kuadrat per 2, di mana memiliki batas bawah 1 dan batas atasnya adalah 2. Lalu selanjutnya kita mensubstitusikan batas-batasnya. Dimulai dari batas atas terlebih dahulu. Setiap unsur t-nya kita ganti jadi 2, yang mengakibatkan 4 dikali 2 ditambah 2 kuadrat per 2. Lalu dikurang, kemudian kita mensubstitusikan batas yang bawahnya, yakni 1. Nah, tiap t-nya itu kita substitusikan menjadi 1. Sehingga 4 dikali 1 ditambah 1 per 2. Nah, kita uraikan, 4 dikali 2 itu sama dengan 8 ya, ditambah 2 kuadrat per 2. 2 kuadrat itu 4, 4 per 2 itu 2. Dikurang, 4 kali 1 itu 4, ditambah setengah. Nah, 4 ditambah setengah ini kita samakan penyebutnya, sehingga 8 per 2 ditambah 1 per 2. Terus, 8 per 2 ditambah 1 per 2 ini adalah 9 per 2. Dan yang tadi, 8 tambah 2 itu adalah 10. 10 dikurang 9 per 2. Sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 20 per 2 dikurang 9 per 2. Sama dengan 11 per 2. Baik, pada integral yang biasa kita ini gunakan, kita menemukan hasilnya adalah 11 per 2. Coba kita buktikan menggunakan integral yang pembuktiannya tadi, yakni negatif, kemudian batas atas dan batas bawahnya kita tukar
menjadi integral B sampai A fungsi ft dt. Oke, kita kerjakan. Integral 2, jangan lupa ditambahin negatif ya di depannya. Negatif, integral 2 sampai 1, ft-nya ganti jadi 4 ditambah t, lalu 4 ditambah t ketika diintegralkan adalah 4t ditambah t kuadrat per 2 yang memiliki batas bawahnya 2 dan batas atasnya adalah 1. Terus, si negatif tadi yang berada di luar integral tidak perlu kita apa-apakan terlebih dahulu ya. Kita fokus yang batas atas dan batas bawahnya dulu, yang mensubstitusikannya. Baik, kita lanjut yang mensubstitusikannya. Pertama-tama kita substitusikan yang batas atasnya dulu. Di sini batas atasnya adalah 1. 1 kita substitusikan ke dalam si T-nya, sehingga 4 dikali 1 ditambah 1 per 2. Dikurang, kita substitusikan si batas bawahnya, yakni 2. Sehingga 4 dikali 2 ditambah 2 kuadrat per 2. Lalu kita uraikan, 4 kali 1 itu 4 ditambah setengah. Kita samakan penyebutnya, menjadi 8 per 2 ditambah setengah. 8 per 2 ditambah setengah itu 9 per 2. Nah, kemudian dikurang tadi ya, yang sebelah sininya 4 dikali 2 itu 8, ditambah 2 kuadrat per 2. 2 kuadrat itu 4, 4 dibagi 2 itu 2. 8 ditambah 2 itu 10. Kemudian kita samakan penyebutnya kembali. Si 9 per 2 dikurang 10 ini. Menjadi 9 per 2 dikurang 20 per 2. 9 per 2 dikurang 20 per 2 itu sama dengan negatif 11 per 2. Hasilnya negatif, tapi tenang, kita punya negatif di luar integral tadi. Sehingga negatif dikali negatif 11 per 2 sama dengan 11 per 2. Sehingga dari kedua jawaban ini memiliki integral yang sama atau sifat 4 ini terbukti. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan sifat ini dalam penyelesaian integral di bilangan kompleks, boleh banget teman-teman, bisa salah satu. Boleh yang integral biasa atau boleh juga penggunaan integral, tetapi yang ada negatifnya di luar integral, kemudian batas bawah dan batas atasnya ditukar. Nah, nanti hasilnya akan tetap sama teman-teman.